يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, meninggikannya, mensucikannya, membesarkannya, mentauhidkannya dengan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang senantiasa mengalir dari lidah kita dan hati kita sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama dengan nikmat yang Allah berikan khususnya kepada bapak dan ibu. Masya Allah ya. Ini nikmat ya Allah alam, saya tidak tahu ya. Mungkin di setiap kantor seperti ini. Masya Allah. Ini di antara nikmat terbesar yang Allah berikan. Ya, mungkin kalau di pemerintahan atau apa yang negeri sifatnya difasilitasi luar biasa seperti ini. Saya tidak tahu kalau yang swasta bagaimana gitu misalnya. Ini harus disadari ya nikmat besar ini oleh Bapak Ibu rahmati Allah. Bayangkan ya, kita diberikan segala sarana fasilitas untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan kepada kita. Bagaimana cara mensyukurinya? Manfaatkan sarana ini sebaik-baiknya di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan tenang, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tidak ada penundaan, Masya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, ini nikmat yang sangat besar ya. Jadi kita beribadah kepada Allah di waktunya, berjamaah. Tidak ada yang lebih besar dari ini. Sekedar mengingatkan kembali, saya pernah sampaikan sebelumnya, sebutlah nikmat apa yang sudah Bapak Ibu terima dari pagi, selain dari salat subuh berjamaah. Tidak akan bisa menandingi nikmat yang Allah berikan pada saat kita beribadah di waktunya, berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini nikmat terbesar. Antum bekerja dari pagi sampai siang, itu nikmatnya enggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan nikmat kita salat berjamaah sesaat ini. Makanya rugi antum kalau seandainya antum seakan-akan yang pokok itu hanya bekerja. Subhanallah. Tak sedikit dari kita yang terkadang kita menganggap pekerjaan itulah yang paling pokok. Itu bukan pokok. Yang paling pokok adalah ibadah kepada Allah. Ini cuma sesaat kita beribadah, tapi ini mengalahkan semua urusan kita. Bayangkan kalau kita ini kita lalaikan, kita abaikan, maka merugilah dengan kerugian yang teramat besar. Orang kadang-kadang untuk sholat berjamaah itu susahnya bukan main. Waktunya sempit, kadang sarananya tidak cukup. Sarana dan prasarana tidak disediakan untuk itu secara memadai. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini, semuanya ada. Terus kita tidak memanfaatkannya. Subhanallah, maha suci Allah. Sungguh kita kurang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita kembali membahas tentang bab kewajiban ittiba' atau mengikuti jejak salafus salih dan menetapkan manhajnya. Kewajiban bagi kita untuk mengikuti jejak salafus salih, yang dimaksud di sini adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Itu yang dimaksud dengan salafus salih.
Dan ini Bapak Ibu rahmati Allah adalah akidah, bagian dari akidah, bagian dari keyakinan kita. Wajib kita meyakini ini. Setiap muslim wajib meyakini bahwa kita dalam beragama ini wajib mengikuti para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Ini akidah. Makanya dalam pembahasan akidah ini didahulukan pembahasan tentang hal ini. Karena ini kaitannya dengan akidah. Sehingga setiap mukmin itu harus meyakini bahwa kita beragama ini harus mengikuti para generasi terbaik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang paling utama bagi kita. Tetapi selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kita ikuti? Adalah para sahabat. Kemudian muridnya para sahabat, kemudian muridnya dari murid para sahabat. Itu yang disebut dengan tabi'in dan tabi'un tabi'in. Ini dulu yang perlu kita mantapkan di hati kita. Karena kalau ini belum mantap, Bapak Ibu rahmati Allah, nanti ketika kita beramal, beribadah di dalam Islam ini, kita ngacak ya. Seakan bingung kita mengikuti siapa. Saya sebenarnya ngikut siapa ini? Apalagi di tengah-tengah banyaknya perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita, di masyarakat Islam. Sehingga kita bingung, saya mengikut siapa ya? Saya mengikut siapa ini? Nah, sebenarnya bagi kita yang sudah memiliki pondasi kuat tentang hal ini, tidak ragu gitu. Silahkan ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu. Berbagai macam kelompok yang ada dalam Islam ini. Kemudian ada yang berpendapat begini, pendapat begini, pendapat begitu. Kita tinggal lihat saja. Manakah dari kelompok ini atau dari dalil ini, dari pendapat ini yang merujuk kepada salafus salih yang disebutkan di dalam akidah ini? Manakah yang merujuk kepada jejak langkah para ulama-ulama terbaik dari umat ini, yang mendekat kepada para sahabat, yang mendekat kepada murid-muridnya para sahabat, yang mendekat kepada murid dari muridnya para sahabat misalnya. Nah, tentu ya Bapak Ibu rahmati Allah, ini tidak semudah membalik telapak tangan ya. Karena agama ini begitu kompleks untuk dipelajari. Jadi kita tidak serta-merta bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sama seperti ada ceramahnya. Ya, dengarkan saja siapapun yang memberi ceramah itu. Nanti kita tinggal ngambil baiknya, buang buruknya gitu. Nah, itu mudah banget ngomong begitu ya. Apa setiap kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Apa setiap kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah? Nggak bisa. Yang bisa itu orang yang punya ilmu. Tetapi insya Allah kalau kita terus belajar, kalau Bapak Ibu terus belajar ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik. Allah beri tuntunan, bimbingan dan kekuatan di dalam hati Bapak Ibu, semacam furqan ya, furqan. Pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau Bapak Ibu terus belajar, terus belajar, teruslah belajar, jangan berhenti belajar. Karena yang membuat kita memiliki furqan atau pembeda, kekuatan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam diri kita itu tak lain tak bukan adalah ilmu. Kalau orang awam nggak ngerti apa-apa, nggak pernah ngaji juga gitu, atau ngaji cuma sekali-sekali, yang didengar pun nggak jelas itu misalnya, tiba-tiba nanti dituntut kepadanya untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa dia membedakan itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita melanjutkan ini. Ini di antara dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada asar dari para sahabat, para ulama dari kalangan tabi'in, tabi'un tabi'in yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak langkah salafus salih di dalam beragama. Ini maksudnya Bapak Ibu rahmati Allah yang kita uraikan hari ini adalah dalam masalah kita beragama ya. Kalau dalam masalah dunia enggak ada keharusan kita mengikuti para sahabat. Dalam masalah dunia, praktek-praktek dunia yang tidak melanggar, yang tidak
memasuki wilayah syariat secara khusus, nggak ada keharusan kita mengikuti Rasulullah atau mengikuti para sahabat. Tidak ada keharusan itu. Yang kita maksudkan di sini adalah kewajiban bagi kita untuk mengikuti mereka di dalam masalah agama, masalah syariat, masalah ibadah, masalah aqidah, masalah ibadah, masalah akhlak, muamalah, ketetapan hukum halal haram. Itu yang dimaksud di sini. Adapun masalah dunia, terserah kita gitu. Ini seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Kita ngikut siapa ini? Nggak ngikut siapa-siapa. Bahkan mungkin ya, terkesan kita mengikuti orang-orang di luar Islam mungkin. Praktek-prakteknya gitu maksudnya, pekerjaannya itu. Karena tidak ada pekerjaan seperti ini di dalam Islam. Secara khusus itu maksudnya. Jadi pekerjaan dunia, karena ini hukumnya adalah, hukum asalnya adalah mubah, maka kita boleh mengikuti siapapun untuk urusan dunia. Termasuk praktek-praktek yang dilakukan oleh orang kafir sekalipun selama tidak melanggar syariat. Karena al-aslu fil muamalah al-ibahah. Itu disepakati oleh seluruh ulama. Hukum asal dari muamalah, sifatnya muamalah dunia, itu hukumnya boleh. Selama tidak melanggar aturan-aturan syariat, hukum halal haram dalam syariat, maka lakukanlah. Walaupun mungkin itu dicontohkan oleh orang-orang kafir sekalipun, tidak ada masalah. Karena memang masalah dunia mungkin orang kafir lebih hebat, ya kita mau tak mau ngikutin cara mereka. Kalau nggak ngikutin cara mereka, ya kita ketinggalan dalam masalah dunia ya, dalam masalah dunia maksudnya. Maka tidak salah ya kalau ya kita ini harus ngikutin orang yang lebih maju dari kita. Siapa yang lebih maju dalam masalah dunia? Orang-orang di luar Islam. Ya kalau kita nggak melek dengan hal itu, ya kita tertinggal jauh, tercecer di belakang. Maka tidak mengapa kalau kita mengikuti orang-orang kafir dalam masalah dunia selama tidak bertentangan dengan syariat. Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi dalam masalah agama, jangan coba-coba kita mengikuti mereka. Atau jangan coba-coba kita tidak mengikuti generasi terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kita bacakan lanjutan ayatnya, Pak. Ini saya membacakan semacam ketetapan dari Allah dan Nabi bahwa kita wajib mengikuti para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di antaranya firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan tersebut yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wal'iyadzubillah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan di sini. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah jelas baginya kebenaran. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi ayat ini ya untuk orang-orang kafir musyrik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga bisa untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang hak itu sudah datang kepada mereka. Nabi sudah sampaikan yang hak itu begini. Orang Yahudi Nasrani, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu mereka sudah tahu. Bahkan sebelumnya itu mereka sudah tahu juga bahwa akan datang seorang Nabi yang bernama Muhammad atau Ahmad. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu kepadanya, dan kebenaran itu terang benderang bagi mereka seperti siang hari. Disampaikan kepada mereka. Itu harusnya mereka kan menerima kebenaran itu, karena mereka sebenarnya sudah diinformasikan oleh Allah dari kitab mereka. Tapi mereka malah tidak mau menerima. Kebanyakan Yahudi, khususnya di Madinah pada saat itu, ada 3 Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ketiga-tiga Bani ini, Pak, itu hanya segelintir yang masuk Islam.
Selebihnya mereka menolak habis-habisan, bahkan berusaha ingin membunuh Rasulullah SAW. Ini kerjaan orang-orang Yahudi. Ini yang dimaksud. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah jelas baginya. Termasuk orang-orang musyrik ya. Memang sebelumnya mereka buta sama sekali, tapi setelah dijelaskan oleh Nabi SAW, mereka paham. Jadi disebutkan oleh para ulama, jangan dikira orang musyrik yang tidak mau beriman itu, orang-orang kafir Mekah dan Madinah yang tidak mau beriman itu, mereka nggak ngerti. Mereka ngerti, Pak. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa mereka persis bahasa mereka. Sehingga disebutkan apa yang disampaikan oleh Nabi, ayat-ayat Al-Quran, penjelasan tentang Al-Quran itu dipahami sepenuhnya oleh mereka. Tapi karena mereka tidak mau menerima itu, akhirnya tetaplah mereka dalam kesyirikan dan kekafiran mereka. Ayat ini juga disebutkan oleh para ulama, termasuk kita di dalamnya. Termasuk kita di dalamnya. Siapakah yang lebih berhak untuk saat ini, misalnya kalau kita bacakan ayat, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya kebenaran, setelah jelas baginya kebenaran-kebenaran, kita adalah orang yang paling dituju oleh ayat ini sebenarnya. Sudah datang kebenaran kepada kita. Orang tua kita sudah Islam, kita sudah mendengarkan bahwa Al-Quran itu hak, Rasulullah itu hak, sunnah Rasulullah itu hak, ajaran Islam ini hak. Semuanya kita dengar dan sudah datang kepada kita. Kemudian kita menentang Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Ya, kita bisa dihukumi kafir. Kemudian kata Allah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Nah, ini kalimat yang sebenarnya Bapak Ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menuju ke arah para sahabat, kemudian mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Jadi sudah dia tentang Rasulullah SAW, tidak mengikuti Rasulullah SAW, kemudian dia tidak mengikuti jalan para mukmin, dia tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin yang dimaksud dalam ayat ini? Disebutkan oleh para ulama adalah para sahabat. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, orang-orang munafik, mereka tidak mau mengikuti sahabat. Bahkan sahabat itu menjadi bulan-bulanan bagi mereka. Orang-orang Yahudi itu nanti diikuti oleh orang-orang munafik, menuduh sahabat itu orang bodoh gitu. Kita lihat nanti di dalam awal surah Al-Baqarah itu. Ngapain kami ngikutin orang bodoh, orang ummi? Jadi orang Yahudi itu merasa lebih tinggi satu level, Pak. Mungkin beberapa level di atas orang-orang Arab pada saat itu. Bagi mereka orang Arab itu jadi objek ini aja, objek dibodoh-bodohi gitu. Karena mereka orang-orang ummi, tidak dikenal sebagai orang yang memahami agama gitu. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah ahlul kitab. Jadi posisi mereka tuh lebih di atas gitu. Jadi mereka berada di atas angin gitu ya. Sehingga ya sahabat itu jangankan dijadikan sebagai ikutan, malah dijadi bahan cemoohan oleh mereka. Bapak Ibn rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mohon maaf pintunya bisa ditutup sedikit, Pak, karena suara dari luar lumayan kedengaran ke dalamnya. Ya. Syukran wa jazakumullah khairan, barakallahu fik. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, kami biarkan dia berada dalam kesesatan itu, kemudian kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini ancaman keras sekali ya bagi orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW dan tidak mengikuti para sahabat. Ini ayat ini. Demikian pula ayat yang kita baca setiap hari, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ini apa makna ayat ini? Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman pada saat itu. Siapa maksudnya? Para sahabat. Jadi ayat ini mengindikasikan atau secara tidak langsung memuji para sahabat
disejajarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan mereka. Jadi mereka beriman mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengikuti mereka. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum radhiyallahu anhum wa radu an walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Wa dzalikal fawzul 'azim. Ini dalam surah At-Taubah ayat 100. Ini sangat populer ini, Pak. Yang menjelaskan tentang keutamaan Muhajirin dan Ansar. Kan siapa lagi kalau Muhajirin Ansar, siapa lagi kalau bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama kali masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, mereka adalah para sahabat semuanya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ini Muhajirin. Sahabat Ansar nanti ada Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Zurarah dan yang lainnya, ya, Abu Talha. Banyak sekali sahabat-sahabat Ansar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini kalimat ini penting nih. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada syariat Allah. A'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, anhar. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang amat besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi kalau ingin masuk surga, caranya bagaimana? Ikuti sahabat, ikutin Muhajirin dan Ansar. Allah jamin di sini. Muhajirin dan Ansar dijamin oleh Allah masuk surga. Kekal di dalamnya. Ini jaminan Allah terhadap Muhajirin dan Ansar. Berikut dengan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kalau kita mengikuti para sahabat, insya Allah kita masuk surga, Pak. Insya Allah. Ya. Jadi kalau kita merasakan dunia ini sudah seperti surga, ini nggak ada apa-apanya gitu. Kalau Bapak Ibu menikmati betul hidup di dunia ini, saya merasakan seperti hidup di surga rasanya dunia ini. Karena saking senangnya banyak nikmat yang diberikan oleh Allah dan kita merasakan kenikmatan itu. Nikmatnya harta, nikmatnya istri, nikmatnya anak, nikmatnya keluarga, nikmatnya pekerjaan. Terasa seperti di surga. Nggak ada apa-apanya nih, Ma. Tidak ada apa-apanya. Surga yang sesungguhnya ada di akhirat nanti. Dan inilah kesenangan yang tiada banding, yang tak terhingga, tak pernah habis-habisnya. Dan kita menikmatinya gak pernah bosan, Mbak. Kalau di dunia ini, cobalah, apa yang paling menyenangkan hati Bapak Ibu? Ya, segi makanan. Bapak makan apa yang paling enak misalnya? Makan rendang, ya rendang paling sehari 2 hari, bosan misalnya. Kemarin kita kurban, Pak. Itu daging udah dimacem-macem itu, udah dimasak rendang, udah bikin tongseng segala macam. Bosan juga gitu jadinya kan. Nanti di surga nggak ada bosannya. Bapak Ibu, tidak ada bosannya. Dan disebutkan oleh para ulama berdasarkan sunnah, kita di surga itu nggak ada tidurnya, nggak ada capeknya. Nggak ada tidur, Bang. Tidak ada bosannya. Tidak ada lelah. Itu surga. Ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ibu rahmati Allah SWT. Tapi syaratnya apa? Walladzina ittaba'u bi ihsan. Mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini penting, catatan ini penting, Pak.
Karena kalau kita mengikuti mereka tapi tidak dengan benar, tidak dengan baik, belum tentu kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya dan dijanjikan masuk surga, belum tentu. Karena banyak pengikut-pengikut yang tidak baik. Sama seperti salat misalnya. Salat ju'ilal imam liutamma bihi. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfi'u, misalnya. Farfa'u. Wa idza sajada fasjudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu diangkat untuk dipatuhi. Enggak boleh kita menyalahi imam. Kalau imam takbir maka takbirlah. Kalau imam ruku maka rukulah. Kalau imam sujud maka sujudlah. Ada orang yang ikut salat berjamaah tapi dia tidak mengikuti imam dengan baik. Apa contoh? Karena dia di belakang imam, imam bergerak, dia ikut bergerak, berpacu bersama imam. Itu bukan pengikut yang baik. Atau Bapak Ibu rahmati Allah, dia lebih dulu dari imam. Lebih dulu dari imam. Itu bukan pengikut yang baik. Padahal dia mengikut sebenarnya kan, tapi bukan pengikut yang baik yang seperti ini. Bahkan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang gerakan kita lebih dulu dari imam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti akan dibangkitkan dengan kepala keledai. Badannya badan manusia tapi kepalanya kepala keledai. Atau kata Nabi, seluruh tubuhnya menjadi tubuh keledai. Itu hadis sahih dari Nabi SAW. Ini yang mendahului imam. Atau dia terlalu lambat dari imam, terlalu jauh dari imam. Imam sudah selesai dari tadi, dia masih juga pada gerakan itu. Sujud yang lama, atau duduk antara sujud yang lama, atau rukuk yang lama. Orang udah dari tadi ikut imam. Imam berpindah, ya harus ikut pada saat itu. Jadi kita jangan berlama-lama di gerakan itu, sehingga membuat perbedaan dari yang lainnya. Misalnya, ini pengikut yang tidak baik yang seperti ini. Walaupun dia disebut sholat berjamaah juga, tapi dia mengikut dengan cara yang tidak baik. Itu satu contoh saja, Pak. Nah, kalau ini tentu lebih besar lagi, karena yang kita ikuti dari mereka adalah bukan hanya masalah ibadah sholat, tapi juga semua bentuk perkara-perkara pokok di dalam syariat ini, masalah akidah, masalah ibadah, semua ibadah kita wajib mengikuti mereka setelah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan terkait dengan kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Untuk dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan hadis-hadis Nabi, kemudian perkataan-perkataan para sahabat, perkataan para ulama dari kalangan tabi'in yang mewajibkan kita untuk mengikuti jejak langkah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in di dalam beragama. Kita tidak boleh menyelisih mereka. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat insyaallah. Saya persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan materi yang kita sampaikan ini. Fadhal. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi Ustaz bilang bahwa kompleksnya ajaran agama ini banyak majelis-majelis yang mungkin belum sesuai dengan bagaimana kita ittiba gitu ya Ustaz. Bagi orang yang awam sekali terhadap hal itu, bagaimana titik awal dari mereka supaya bisa ittiba itu Ustaz? Demikian Ustaz. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan berangkat dari nol ya. Semuanya kita ini berangkat dari nol sebenarnya. Tidak ada kita ini langsung lahir punya ilmu, enggak ada kita. Setiap kita ini berangkat dari nol, setiap kita. Gitu. Nah, jadi orang yang dari nol ya, atau orang-orang yang mungkin barangkali lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya, memang bingung itu. Bagaimana untuk ittiba itu? Tetapi
keyakinan, pengetahuan dan keyakinan seperti yang kita sampaikan hari ini penting untuk kita tanamkan di hati kita terlebih dahulu. Jadi sebelum kita kemana nih mau melangkahnya, saya ini mau kemana nih sebenarnya, kita harus menetapkan dulu ada satu pengetahuan yang pasti sifatnya, dan itu menjadi keyakinan bagi kita. Saya ini mau melangkah kemana gitu maksudnya. Melangkah kemana. Ini seperti yang kita tanamkan barusan ini. Karena Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian dari umat Islam, ini jujur saja, sampai hari ini mereka tuh bingung. Saya mau mengikut yang mana gitu. Nah, paling tidak kalau kita sudah mengetahui ilmunya dan keyakinan menjadi keyakinan bagi kita, bahwa yang kita ikuti itu adalah dalil. Jadi kalau kita disuruh untuk mengikuti generasi salafus saleh, itu maksudnya mengikuti dalil. Karena sahabat itu adalah dalil. Tabi'in itu dalil. Tabi'ut tabi'in itu dalil. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, Abdullah bin Mubarak. Apa kata beliau? Al-isnad minad din. Laula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Ini kalimat ini sangat populer, Bapak Ibu rahmati Allah, di kalangan orang-orang yang betul-betul berhati-hati dalam mengamalkan syariat. Apa kata beliau? Isnad itu adalah bagian dari agama. Isnad itu apa isnad? Isnad itu mata rantai, Pak. Rasulullah ini sumbernya. Mata rantai yang kedua, mata rantai yang pertama itu sahabat. Kemudian di bawahnya sahabat ada murid para sahabat. Di bawahnya itu mata rantai yang ketiga. Begitu seterusnya. Jadi agama ini kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah itu harus berdasarkan mata rantai ini. Maka sanad-sanad atau mata rantai ini itu adalah agama kata beliau. Kalau seandainya mata rantai ini tidak ada, maka sungguh setiap orang akan berkata sesuai dengan keinginannya. Kata si fulan, agama itu begini. Kata yang lain, oh bukan, agama itu begini. Kata yang lain, oh enggak, setahu saya agama itu begini. Tapi dia tidak pernah menyandarkan perkataannya kepada rantai-rantai yang ada. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu. Maka itu bisa jadi menyesatkan semua, dan itu palsu. Oleh karena itu, kalau ini sudah tertanam, mohon Bapak Ibu agak concern sedikit yang sampai saya sampaikan. Kalau ini sudah tertanam dalam hati kita bahwa kita harus mengikuti agama ini berdasarkan petunjuk yang dibawa oleh para sahabat tabi'in. Kita dari situ bisa ngecek nih, kalau kita seandainya bisa ikut kajian ini. Ini kajian ini benar atau tidak? Kemana arahnya? Karena kita sudah tahu nih sebenarnya akan kita tuju, cuman kita mencari jalan saja, jalan. Ini posisi di awamnya seperti antum katakan dari posisi. Kalau kita awam kan bingung, Pak. Saya mau ikut yang mana itu? Pasti, Pak. Pertanyaan ini selalu muncul di masyarakat kita. Ustadz, saya sebenarnya ikut yang mana? Ini terlalu banyak pendapat, ini mengatakan begini, mengatakan begini. Tapi kalau yang sifatnya pokok, insya Allah Bapak Ibu rahmat tidak akan bingung. Kalau yang sifatnya pokok ya, tidak akan bingung gitu. Karena yang disampaikan itu pasti sifatnya. Kecuali kalau yang sifatnya tidak pokok. Masalah-masalah furu' misalnya seperti itu. Itu memang sedikit agak membingungkan ya. Tapi itu tidak ada masalah sebenarnya. Kalau kita bingung dengan masalah furu' ya, dengan masalah-masalah cabang yang tidak pokok misalnya seperti itu sebenarnya nggak usah terlalu dihiraukan gitu. Tapi kalau kita bingung dengan masalah pokok, nah ini bahaya. Karena itu akan merusak semuanya. Tapi kalau cabang kita bingung, itu tidak akan merusak yang pokok. Tapi kalau pokok kita bingung, akan merusak semuanya. Maka oleh karena itu, di tengah-tengah kebingungan kita, bagaimana cara kita mau itibanya? Pertama sekali, ya, inilah yang harus kita pastikan dulu. Saya sebenarnya mau ikut siapa? Siapa orang yang harus saya ikuti? Oh, yang kamu harus ikuti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian petunjuk Rasulullah ini dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh para tabi'in, dibawa oleh para tabi'ut tabi'in. Pastikan dulu siapa manusianya gitu. Nah, pasti nanti kalau kita ngikuti satu kajian itu akan disebutkan, ada nggak nyebut sahabat di situ? Dia bacakan satu ayat atau hadis ini berdasarkan pemahaman siapa?
Apakah dia menyebut sahabat di situ? Apakah dia menyebut para ulama dari kalangan tabi'in di situ? Atau tabi'un tabi'in? Tapi kalau nggak ada nama-nama mereka disebutkan itu. Kemudian dia kutip hadis-hadis ini, tapi dia tafsirkan sendiri. Nah, ini membingungkan. Tetapi paling tidak ya, kita bisa bertanya, Ustaz, Kiai, saya masih bingung nih, ya. Ini dalil penjelasan dari siapa gitu? Siapa yang memahami dalil ini? Ya, tapi kadang-kadang kalau dalam majelis itu kan sensitif hal-hal yang seperti itu ya. Apalagi ada guru-guru yang kadang-kadang nggak mau ditanya. Pokoknya apa yang saya sampaikan kalian ikut saja. Gitu. Jangan banyak nanya gitu maksudnya. Itu repot. Itu repot kalau begitu. Nanti kalau kita banyak nanya dibilang kualat gitu. Apa gitu ya. Banyak nanya gitu. Ikut aja gitu. Ingat ya, bahwa guru-guru kita ini bukan nabi ya. Guru-guru kita ini bukan nabi. Kalau nabi ma'sum. Nabi nggak pernah salah tentang agama ini, Pak. Tak pernah salah. Oleh karena itu sahabat, kalaupun bertanya, bukan bertanya tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh para sahabat, tapi tentang kaifiat paling. Kalau kita yang kita tanyakan tentang kebenarannya, tentang kebenaran dalil itu, apalagi hadis, Bapak Ibu rahmati Allah. Tidak ada salahnya dalam majlis, misalnya kalau Bapak Ibu ragu ini, Ustaz, ini dalil yang dibawakan ini sahih atau tidak? Itu penting, Bapak Ibu rahmati Allah. Penting sekali. Kenapa? Karena agama ini wajib berlandaskan dengan dalil-dalil yang sahih, mengikuti Al-Quran. Nah, sehingga memang agak sedikit berbelit-belit ya, agak sedikit rumit perjalanan orang-orang yang dimulai dari awamnya, dari nol untuk ittiba secara baik dan benar. Tapi paling tidak, kalau kita sudah mengetahui landasannya, kemana kita harus mengikut, insya Allah, Allah akan bimbing hati kita. Insya Allah. Saya tak sedikit menemukan orang-orang yang seperti ini. Memang dari nol besar, Pak. Tapi memang betul dia jujur dari hatinya. Dia tulus belajar agama ini. Akhirnya Allah beri petunjuk. Masya Allah. Itu benar, Pak. Saya banyak menemukan orang-orang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan belajar ini kan mungkin kan dulu ada yang asal untuk kajian atau gimana gitu lah. Ini pribadi saya. Iya. Terdapat dalil-dalil yang di kepala saya itu dulu itu sangat populer, tapi kan orang awam kan, terutama saya dulu kan tidak bisa mengecek apakah itu dalilnya itu bersumber dari Rasulullah atau tidak. Terus itu kan populer media sosial itu kan asal kirim. Yeah. Nah, bagi saya sendiri itu saya asal kirim itu konsekuensinya seperti apa ya? terus gimana Ustaz kalau sudah terlanjur seperti itu Ustaz? Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau untuk masalah dunia saja kita kadang-kadang terlalu berhati-hati ya, berhati-hati. Nah, kita lupa ya, masalah agama ini kita harus lebih berhati-hati dibandingkan dengan masalah dunia sebenarnya. Jadi saat ini salah satu plusnya atau kelebihannya dunia informasi yang alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita untuk bertukar informasi atau memberikan informasi kepada orang lain ya, tanpa ada mengeluarkan biaya gitu, maksudnya begitu bebasnya, alhamdulillah. Akhirnya kita mendapatkan informasi yang kadang-kadang tak terduga, sangat kita butuhkan gitu. Kita bingung nih mana mencari, ternyata ada yang memberikan informasi begini, masya Allah, itu luar biasa. Ini salah satu dia. Tetapi ingat ya, kalau dalam masalah agama, dalil-dalil yang disampaikan itu tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sementara kita yang mungkin awam dalam mencari status atau derajat dari satu hadis ini, apa hadis sahih atau tidak gitu, maka sebenarnya harus dilakukan pada saat itu ya. Tapi mungkin pada saat itu ya kita yang penting kan ikut kajian. Kemudian ada yang mengirimkan dalil ini, posting ini, apalagi kalau untuk terkait dengan hari Jumat, keutamaan hari Jumat misalnya.
Atau mungkin nanti datang bulan Muharram, posting lagi hadis tentang keutamaan bulan Muharram. Datang bulan Rajab, posting nanti hadis tentang bulan Rajab. Posting hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, segala macam. Nah kita karena semangat belajar gitu kan, karena ingin berbagi juga kebaikan dengan orang lain, akhirnya kita posting juga nih. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya, ini yang idealnya, seharusnya pada saat itu kita tanya dulu. Kita cek dulu, ini dalil benar atau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih atau tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena mungkin ya itu tadi. Jadi kalau kita baru sekedar ikut kajian, memang motivasi dan petunjuk. Kalau kita dapat dalil ini bagaimana sebenarnya? Kita dapat ini bagaimana? Itu biasa memang belum diketahui pada di awal-awal itu. Kita juga nggak tahu kan. Yang penting ada qala Rasulullah, ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita udah yakin banget ya. Masa Nabi bohong kan gitu? Masa Nabi berkata Nabi bohong gitu? Masa Rasulullah berkata Rasulullah bohong? Ini dalam pikiran kita yang awam ya kan nggak mungkin gitu. Sebenarnya bukan Rasulullahnya yang bohong, orang yang membawa berita itu yang bohong. Rasulullah nggak pernah berkata seperti itu. Dia katakan Rasulullah berkata begitu. Itu yang kita takutkan kan? Akhirnya apa? Akhirnya kita menyebarkan hadis-hadis yang sesungguhnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah terjadi, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kita harus lebih hati-hati ke depan. Karena sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomongin masalah hadis, tidak semua hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu dhaif, apalagi hadis itu palsu misalnya, Bapak Ibu rahmati Allah, itu bukan dapat pahala, dapat dosa. Kita dapat dosa, bukan pahala yang kita dapatkan. Satu hadis populer itu tidak menjamin itu sahih. Satu hadis tapi hadis ini sangat populer, disampaikan oleh semua ustaz. Hampir ustaz-ustaz menyampaikan ini, belum tentu juga sahih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin sebagai bentuk ralat dari saya nih, kalau pada saya pernah menyampaikan satu di antara hadis yang saya ralat, Pak. Hadis tentang salat syuruk misalnya. Saya sejak tahu, Pak, hadis tentang syuruk itu, dan saya baca takhrijnya, ada ulama yang menghasankan hadis itu. Salah satu derajat hadis yang di antara derajat hadis yang boleh kita beramal dengannya, atau derajat hadis yang paling rendah kita boleh beramal dengan derajat hadis itu hasan, Pak. Hasan. Wa hassanahu Imam fulan misalnya. Hadis ini dihasankan oleh Imam fulan misalnya, seperti itu. Itu para ulama mengatakan hadis itu boleh diamalkan. Tapi kalau hadis ini dhaif, para ulama mengatakan tidak boleh diamalkan. Kecuali nanti dengan syarat-syarat yang sangat ketat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, ternyata seiring berjalan waktu ada yang ngasih tahu, Ustaz, itu hadis tentang salat syuruk itu hadisnya dhaif. Lah, apa benar? Kemudian saya cari, lihat Pak di kitab takhrij itu. Ternyata sebahagian besar ulama itu mendhaifkan hadis tentang salat syuruk. Hanya segelintir atau hanya beberapa orang saya yang menghasankan hadis tentang salat syuruk itu. Bapak pernah melaksanakan salat syuruk? Kalau belum pernah mah nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau udah melaksanakan salat syuruk nih, maksudnya Anda ingatkan itu. Maksudnya Pak, saya mengingatkan Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi yang terbiasa salat syuruk itu, ya antum perhatikan lagi. Tapi Anda sejak mengetahui kan hal itu, ya boleh dikatakan nggak pernah lagi salat syuruk. Kecuali ya kalau lagi rame-rame gitu jamaahnya, orang pada sholat semua ya kita ikut juga gitu, sekedar untuk ini saja, tapi tidak menjadi kebiasaan lagi misalnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu, itu masih ada ulama yang menghasankan. Tapi kalau dhaif mutlaq, dhaif atau palsu, maudhu', hadis itu tidak dari Nabi SAW sebenarnya, sekali lagi saya katakan, bukan yang mendapat pahala, justru kita mendapat dosa. Maksud hati ingin berbuat baik, tapi ternyata yang kita lakukan adalah sesuatu maksiat. Subhanallah. Ini dalam masalah agama, Pak.
Ya, kita harus berhati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin mengirim satu hadis, ya, kayaknya ini bagus, ini hadisnya ini tentang zikir, doa dan lain sebagainya misalnya. Sebaiknya antum tanyakan dulu kepada orang-orang yang mungkin bisa memberitahukan kepada antum derajat hadis tersebut. Ini hadis sahih atau tidak? Kalau kata ustadznya ini hadis enggak sahih misalnya, maka jangan dikirim hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kita berusaha untuk memperbaiki diri, lebih hati-hati lagi ke depan. Betul kita akan berbagi kebaikan dengan orang lain, tetapi kalau dah kaitannya dalam masalah dalil, masalah agama, kita harus berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita pada siang ini, semoga bermanfaat insyaallah. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.